Jikalau pagi hari ini firman datang menegur, jangan kita mengelak setiap kali mendengar firman Tuhan, di mana Roh Kudus mengingatkan, di mana setiap kali kita membaca kita tidak mengerti, Roh Kudus yang memimpin. Dengarkan firman Tuhan, baca sendiri, Roh Kudus akan menolong. Tuhan melepaskan Kita melihat sekarang, sekali waktu Yesus itu sudah mati, kemudian bangkit, sebelum naik ke surga, dia masih ada di bumi ini, dalam perjalanan ke Emmaus. Maka di situ kita melihat perjumpaan Yesus dengan dua muridnya. Kita membaca Injil Lukas 24, tolong dibaca ayat yang ke-13. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ya, kita lompat ayat ke-19. Kata Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Ini di dalam percakapan dua murid mengakui bahwa selama Yesus bersama-sama dengan mereka sebelum dibunuh di atas salib, maka dikatakan Yesus itu nabi, dia berkuasa atas perbuatan dan perkataannya. Kita teringat bagaimana perbuatan Yesus di dalam Injil Yohanes yang lalu kita pelajari bahwa air bisa dijadikan anggur. Tadi roti, 5 roti, 2 ikan, mencukupi 5.000. Menghadapi Lazarus yang mati. Firman-Nya begitu berkuasa. Keluarlah dari kubur. Lazarus bangkit. Menghadapi orang yang sakit, tidak ada di tempat itu. Perwira, anak yang sakit. Yesus katakan, padahal belum ketemu secara fisik. Yesus ini nabi. Dia berkuasa atas perkataan dan perbuatannya. Maka kalau saudara membaca di dalam Injil Lukas pertama ayat ke-37. Bahwa bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan ini, jikalau kita mau percaya, tidak ada yang mustahil. Saat kita percaya seperti perempuan Samaria ini. Dia berkata jujur saat firman itu menegur dia. Panggil kamu punya suami, diperintahkan. Dia berkata jujur. Jikalau pagi hari ini firman datang menegur. Buat kita yang ada Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan firman yang menegur, yang menasehati, yang menyatakan salah itu. Bahwa itu nanti ada konsekuensi penghukuman. Bahwa itu adalah dosa. Supaya manusia ini sadar dan kembali kepada Dia. Bukan malah salah paham terhadap firman. Ini orang kalau ngomong keras sekali firman-Nya. Nah, disinilah kita melihat bagaimana firman Tuhan ini. Yesus, pribadi Yesus. Dia nabi. Dia adalah utusan dari Bapa. Dia adalah firman Tuhan. Dia diam di antara kita manusia. Bisa kita baca, bisa kita rasakan. Jikalau kita percaya dengan kerendahan hati. Kuasanya bisa kita rasakan. Saat perempuan ini bertemu dengan Yesus. Dia dalam kondisi berdosa. Karena dia tidak puas terhadap nikahnya. Walaupun tidak diceritakan firman Tuhan ini pribadi Allah. Dia bisa menunjuk dengan tepat. Maka perempuan Samaria ini bisa mengalami keubahan. Karena dia dengan jujur. Dia berkata benar. Jangan kita mengelak setiap kali mendengar firman Tuhan.
di mana Roh Kudus mengingatkan, di mana setiap kali kita membaca kita tidak mengerti, Roh Kudus yang memimpin untuk melihat ayat yang lain, menjelaskan ayat yang lain lagi. Kehidupan ini jangan mengelak saat firman itu menyatakan salah, menegur. Sebab disitulah intinya perempuan Samaria ini. Dia berjumpa dengan sang firman ini. Dia mengalami keubahan. Bagaimana dengan kita pagi hari ini? Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, kita sedang dalam kondisi senang, dalam kondisi takut, dalam kondisi was-was. Waduh, gimana ini? Menghadapi roh-roh jahat di udara dan seterusnya. Bagaimana ini pekerjaan? Semua macet. Bagaimana? Dengarkan firman Tuhan. Baca sendiri. Roh Kudus akan menolong. Memberi kepuasan. Sehingga kita tidak menjadi lapar, ngawur. Tetapi biasanya orang lapar tuh ngawur, bisa mata gelap dan seterusnya. Tetapi kita mengalami satu kepuasan saat kita diubahkan oleh firman dalam urapan Roh Kudus. Dan